Assalamualaikum. Halo anak-anak, tetap semangat ya. Anak-anak, kemarin anak-anak kan sudah belajar tentang bunyi. Sudah paham kan? Nah, bagaimana kita mendengarkan bunyi? Kita akan belajar tentang indera pendengar atau telinga. Anak-anak, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti suara kicauan burung, suara air mengalir, dan suara musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ada apa di telinga luar? Bagian-bagian telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian-bagiannya antara lain daun telinga yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lalu ada saluran telinga luar, yaitu tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga, ada membran timpani, berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Oke, itu tadi bagian-bagian telinga luar dan fungsinya. Telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa bagian, yaitu gendang telinga, berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, yang berfungsi untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, saluran eustasius. Fungsinya untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan udara. Telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengar kita. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik
dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari beberapa struktur, yaitu 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorong untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang ketiga, ada rumah siput atau koklea, berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Bagaimana telinga merasakan getaran? Nah, ingat ya, semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu, yang kemudian dilanjutkan ke otak, dan otak kita jadi tahu, memberitahu kita bahwa ini ada bunyi. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengarkan bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan, seperti dari suara masjid, ada pula dari suara gereja. Anak-anak pernah mendengarkan keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah apa? Nah, kalau kita sudah tahu bagian-bagian telinga dan fungsinya, sekarang saatnya kita tahu hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawat telinga. Nah, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Yang benar ya. Memasukkan cotton bud ke dalam telinga justru berisiko untuk mendorong kotoran telinga masuk lebih dalam. Selain itu, memasukkan sesuatu ke dalam rongga telinga juga beresiko dapat merusak organ sensitif dalam telinga seperti gendang telinga. Telinga merupakan organ yang dapat membersihkan dirinya sendiri. Cairan seperti lilin yang ada di dalam telinga berfungsi untuk mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya masuk ke dalam telinga. Jadi, fungsi cairan lilin ini sangat penting untuk kesehatan telinga. Dan adanya kotoran telinga merupakan sesuatu yang normal. Namun, jika kamu mempunyai kelebihan cairan lilin ini, kamu dapat membersihkan daerah sekitar rongga telinga dengan handuk lembut. Atau lebih amannya, kamu bisa meminta bantuan dokter untuk membersihkan telinga kamu dengan alat khusus. Yang kedua, lindungi telinga kamu dari suara keras. Fungsi telinga adalah untuk mendengar. Namun, telinga mempunyai kapasitas kemampuan untuk mendengar suara. Tidak semua suara masuk ke dalam kategori aman untuk didengar. Kalau anak-anak terlalu sering terpapar dengan suara keras, dapat membuat kemampuan mendengar kamu
berkurang. Sumber suara ini bisa bermacam-macam. Misal, dari lingkungan sekolah, dari musik yang kamu dengarkan, dan sebagainya. Untuk menjaga kesehatan telinga, kamu perlu melakukan hal-hal berikut ini. Jika lingkungan sekolah atau lingkungan tempat tinggal kamu selalu menciptakan suara keras, seperti saat ada yang memotong rumput, menggunakan alat-alat listrik yang mengeluarkan suara, dan sebagainya, sebaiknya kamu menggunakan pelindung telinga. Cara yang kedua, jangan mendengarkan dua sumber suara keras dalam satu waktu. Ini justru dapat merusak pendengaran kamu. Misalnya, saat ada orang yang sedang membersihkan rumah dengan vacuum cleaner yang suaranya sangat kencang, kamu jangan membesarkan volume televisi atau malah mendengarkan musik dengan suara keras. Bisa berbahaya bagi telinga kita. Selanjutnya, jaga telinga kamu agar tetap kering. Telinga yang selalu basah atau kelembaban telinga yang berlebihan dapat memungkinkan bakteri untuk masuk ke dalam saluran telinga. Hal ini dapat menyebabkan infeksi pada telinga yang disebut dengan telinga perenang atau swimmer's ear atau otitis externa. Swimmer's ear adalah infeksi telinga luar yang disebabkan oleh air yang terjebak di saluran telinga sehingga mengakibatkan bakteri terperangkap. Dalam lingkungan yang hangat dan lembab, bakteri ini semakin banyak jumlahnya sehingga menyebabkan iritasi dan infeksi pada saluran telinga. Oleh karena itu, pastikan telinga kamu selalu kering. Jika kamu merasa ada air yang masuk ke dalam telinga, segera miringkan kepalamu dan tarik daun telinga kamu untuk merangsang air keluar. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian telinga, fungsi dari masing-masing bagian telinga, dan kita juga belajar bagaimana cara merawat telinga yang benar. Anak-anak sudah paham? Semoga anak-anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.